Sebenarnya singlenya udah keluar bulan April waktu lagi PSBB, tapi hanya dipromosiin lewat TikTok karena ada TikTok Challenge. Tapi dance videonya yang udah keluar bulan Juli lalu itu yang bikin lagunya meriah karena lagunya namanya kan Cloud9. Dan biasanya kan di Indonesia orang-orang suka banget lagu-lagu yang galau, yang bikin tambah sedih. Jadi kalau aku motivasinya bikin lagu Cloud9, aku pengen bikin orang semangat. Karena kan banyak orang lagi susah banget sekarang, kayaknya nggak perlu ditambahin lagu-lagu sedih lagi. Kalau lagu Cloud9 itu tentang kebahagiaan yang kita dapetin dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau benda lain. Dan juga tentang bagaimana kita harus mengignore haters atau juga energi-energi negatif yang ada di sekitar kita. So it's a happy-go-lucky song, makanya upbeat karena aku pengen di masa pandemi ini biarpun aku tahu emang banyak orang lagi dalam kondisi yang susah, aku ingin mereka ingat bahwa mereka masih bisa lihat sisi positif dari suatu hal dan mereka harus berusaha untuk tetap semangat dan maju terus. So that's what Cloud9 is about. Dan Cloud9 itu diproduce di Stockholm, Sweden. Yang nulisnya aku dan 2 orang lain yang udah sering kerjasama bareng beberapa K-pop band seperti BTS, Red Velvet, ITZY. Makanya lagunya catchy banget karena emang mereka udah banyak pengalaman bikinin lagu-lagu buat band-band K-pop. Terus secara dance video itu dari awal sampai akhir dance penuh latihannya. Sebenarnya udah mulai di awal Maret, tapi karena PSBB berhenti 2,5 bulan. Jadi kita latihan kira-kira mungkin 20 jam total ya, 20 jam total. Jadi 2 jam, 4 jam, kadang-kadang 3 jam per hari. And I'm super excited karena akhirnya setelah aku udah 13 tahun di dunia entertainment, dalam 1 tahun terakhir ini aku bisa bikin lagu-lagu yang sesuai karakter aku, sesuai personality aku, dan kualitas pun sesuai kemauan aku. Dan sebenarnya aku udah nyanyi dari tahun 2008 ya, Oh Baby dulu single pertama aku. Dan biarpun aku bersyukur lagu seperti Oh Baby sukses dan disukain banyak orang, bisa dibilang aku sebagai artis kurang ngerasa happy dan kurang ngerasa puas karena bisa dibilang lagu-lagu aku yang dulu atau karir musik aku yang dulu itu buatan manajemen dan juga label aku. Jadi aku nggak bisa nunjukin identitas aku sebenarnya. Dan sekarang akhirnya dengan lagu Cloud9, Vida, Caliente yang semua dibuatnya di Swedia, orang-orang finally bisa lihat personality aku sebenarnya. Dan kalau kita lihat response dari netizens, response dari industri musik, response dari banyak orang, emang alhamdulillah banyak dari mereka bilang emang kualitasnya jauh berbeda daripada dulu. Terus kelihatan bahwa sekarang aku benar-benar ngekontrol semuanya. Dan aku juga di dunia musik berusaha untuk bisa lebih baik juga. Aku les vokal, aku kalau lagi sesi recording turun tangan sendiri, ikut ngasih input buat arrangement lagu, ikut nulis lyrics. So it's so much more me now. Tapi di dunia film juga sama sih. Kalau waktu dulu aku tinggal di Amerika kan aku sering sekolah acting. Karena aku rasa terkenal apapun kita, sehebat apapun kita, selalu ada ruang untuk belajar. Dan aku rasa kadang-kadang itu yang public figure lupa. Mereka rasa, oh udah terkenal berarti nggak usah belajar lagi. Kalau aku personally ngerasa sesukses apapun kita harus terus mau bikin skills kita lebih baik dan terus mau belajar. Karena sama seperti nyanyi, kita harus latihan biar ototnya lentur, acting juga sama, kita harus latihan biar bisa ngedalamin karakter lebih lagi. Dan selama pandemik ini aktivitas baru selain musik baru adalah aku aktif banget di dunia sosial. Maksudnya mungkin banyak orang tahu kan pro wanita banget ya. Mungkin kata feminis tiap orang punya arti yang berbeda karena feminism itu aku rasa ada spektrumnya. Tapi kalau aku sendiri ngerasa
di Indonesia aku terus mau memperkuat perempuan Indonesia untuk sadar bahwa mereka dalam hidup punya pilihan. Kita nggak usah selalu ikut norma gender yang ada. Jadi lewat social media aku, lewat beberapa kampanye, lewat beberapa webinar, aku selalu mengingatkan fans-fans aku yang masih muda-muda dan juga ada juga demographic lain tentunya, tapi apalagi yang masih muda-muda, bahwa mereka punya pilihan. Mereka bisa jadi pemimpin, mereka bisa jadi pemilik suatu perusahaan, mereka bisa melakukan apa aja selama itu positif. Dan aku selalu bilang, nothing is a bad choice. Nggak ada yang namanya bad choice. Kalau yang membuat kalian bahagia, mungkin suatu hari nemuin seseorang yang spesial, menikah, punya anak, punya keluarga, good for you. Kalau menurut kamu yang bikin kamu happy adalah karir dan menjadi orang yang sukses di bidang apapun itu, good for you. Kalau mau dua-duanya juga oke banget. Tapi kadang-kadang aku rasa di Indonesia masih kadang-kadang perempuan ngerasa, oh kayaknya mendingan aku settle down aja deh, mendingan aku ngikutin kata orang tua aja deh, atau ngikutin kata ini aja deh. Padahal harusnya udah waktunya, ini tahun 2020, kita sebagai perempuan speak up, tunjukin bahwa kita bisa, dan juga diberi opportunity atau kesempatan yang sama seperti laki-laki. Because men and women kalau di mata aku setara. Ya. Pilihan cinta sendiri gimana? Sudah menentukan sendiri jalan hidup atau ikut kata orang tua? Of course not. Oh my God, aku orang yang paling keras kepala sedunia. I'm very lucky. Papa mama aku orang-orang yang sangat trust aku. Karena mungkin dari kecil mereka ngelihat bahwa aku selalu benar-benar pikirin semuanya matang-matang, dan aku orang yang responsible, dan aku orang yang sangat perfectionist, apalagi dalam kerjaan aku. Jadi mereka trust bahwa aku nggak akan ngelakuin sesuatu yang bikin mereka sedih atau ngerasa disappointed. Jadi kalau buat aku, I'm such a career woman, dan menurut aku nggak ada salahnya dengan itu. Mimpi aku adalah terus semakin mendapatkan peran yang semakin baik di dunia film, semakin mengembangin karir aku di dunia film, dan juga mudah-mudahan musiknya, apalagi dengan musik baru aku sekarang, lebih banyak orang yang menerima. Dan kalau secara activism, social activism, aku ingin berusaha sebaik mungkin menjadi role model yang baik, apalagi buat anak-anak muda, supaya mereka terus berjuang untuk membuat mimpi mereka jadi kenyataan. Jadi kalau aku sendiri ya 100% karir, dan nggak ada yang bisa ngasih tahu aku untuk berubah pikiran. Ada batas limitnya nggak? Sampai kapan kamu pengen ke berkarir? No. Sampai bosan kah atau sampai mati? Aku ngerasa, kadang-kadang kan ada mungkin orang yang capek, yang pengen istirahat. Kalau aku nggak ada yang namanya capek. Aku ngerasa aku istirahat nanti kalau aku udah dalam kubur. Selama aku punya energi, selama aku punya passion untuk terus ngejalanin karir aku di dunia entertainment atau terus berkegiatan sosial, aku akan selalu berusaha ngelakuin apa yang aku bisa untuk ngebangun karir aku, ngebangun Indonesia, untuk menginspirasi orang-orang lain. Dan aku punya banyak sih mimpi-mimpi dalam pikiran aku yang ingin aku capai. Jadi my career will always be my number one passion. Dan mungkin banyak orang bilang aku workaholic, and that's true. Dan mungkin ada orang-orang yang ngelihat kategori workaholic sebagai sesuatu yang negatif. Tapi lagi-lagi kembali ke pilihan kan. We all have our own choices. Seorang workaholic buat misalnya orang ini sesuatu yang negatif, tapi kalau buat aku enggak. At the end of the day, ngapain ngurusin hidup orang lain? Let people choose their own paths, let them be happy with their own decisions gitu. Aku juga nggak akan ngejudge orang yang misalnya pengen males-malesan di rumah aja, ya kan? Jadi don't judge workaholics. Cica, tapi kalau bisa dibilang karir kamu lebih cemerlang di negeri orang, atau memang jadi salah satu tujuan utama kamu memang ingin berkarir di sana, atau punya pertimbangan lain sih, apakah Indonesia seperti apa atau di luar negeri seperti apa? Bye. We're very lucky karena dunia ini semakin global dan dunia digital semakin canggih. Aku rasa udah nggak ada yang namanya kalau kita mau sukses secara internasional harus tinggal di LA atau harus tinggal di London atau harus tinggal di New York.
Sekarang aja udah banyak banget film Indonesia yang masuk Netflix, banyak banget film Indonesia yang menang award di festival film. Sorry. Oke. Banyak sekali film Indonesia yang menang di festival film. Jadi aku rasa udah waktunya kita ngerubah mindset kita. Jangan hanya orang Indonesia yang go international, tapi karya-karya Indonesia yang kita bikin mendunia juga. Jadi kalau fokus aku sekarang, aku ingin sekali berkolaborasi dengan orang-orang kreatif di Indonesia untuk membuat suatu film yang bisa disukain gak hanya orang Indonesia aja, tapi juga orang-orang di negara lain. So I feel like Indonesia kan negara keempat secara populasi terbesar ya. Dan aku tahu sebenarnya talent kita tuh banyak sekali, tapi mungkin kurang di-explore, kurang di-expose. Jadi udah waktunya sekarang generasi milenial dan generasi Generation Z, kita benar-benar berjuang supaya Indonesia lebih dikenal lagi, lebih dihargai lagi oleh negara-negara lain. Because this is such a beautiful country, dan sayang kalau orang-orang nggak tahu itu. Bukan karena di luar negeri menjanjikan kah cinta untuk berkarir, atau seperti apa sih kalau No, not at all. I mean, kayaknya semua orang tahu Asia adalah the future. Mau itu di bidang bisnis, mau di bidang entertainment, di bidang apapun, semua orang lagi ngejar Asia gitu. Jadi kita beruntung sebagai orang-orang Asia, kita tinggal di sini dan kita udah punya foundation di negara ini gitu. Kan tadi Kak Cinta juga sempat bilang dengan karya kita membawa nama Indonesia. Yeah. Kalau misalnya itu suatu saat nanti ditawarkan untuk menjadi salah satu putri Indonesia atau Miss Indonesia, Miss Universe seperti itu, kita mau nggak? Kayaknya udah. Aku rasa banyak sekali cara untuk bisa bikin Indonesia, bisa ngebanggain Indonesia. Kayak misalnya 1 tahun yang lalu aku ikut Jember Fashion Carnival. Dan motivasi aku dan Buba Alfian dan beberapa teman-teman kita adalah membuat Jember Fashion Carnival lebih dikenal daripada Carnival di Brazil. Dan itu bisa sekali karena desainer Indonesia aja sekarang udah banyak yang keren-keren kayak Koko Yung Yung, Rinaldi Ayonardi. Accessories dia dipakai Lady Gaga, dipakai Madonna, dipakai Nicki Minaj. I mean, banyak sekali cara-cara untuk nunjukin talent Indonesia ke luar negeri, lewat fashion, lewat music, lewat film, lewat oh my god, so many things. Jadi kayaknya dunia pageant itu bukan path aku. Path aku adalah entertainment dan juga social activism. Ya, oke, udah ya. Ya, makasih ya, Boleh Kak. pulang. Boleh pulang. Oke.